wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Langsung saja sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk semua ya? Yang masuk sudah lengkap semua. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran fikih kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Infak ya? Iya, tentang infak. Coba infak itu apa? Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Kemudian pada pagi hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang sedekah. Di mana kita akan mempelajari tentang pengertian sedekah dan dalil-dalil daripada sedekah. Tujuannya, yang pertama kita mengetahui tentang sedekah, kita mengetahui tentang bisa membedakan antara apa itu zakat, apa itu infak, dan apa itu sedekah. Kemudian yang kedua, kita mengetahui dalil atau dasar diperintahkannya. Guru mempunyai sebuah video yang bisa dilihat ini anak-anak, video tentang sedekah. Kira-kira dari video tersebut apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, bagus. Dari video tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa bentuk daripada sedekah itu bukan hanya harta. Pak Guru juga mempunyai PowerPoint atau PPT tentang sedekah, pengertian sedekah dari bahasa, yaitu sedekah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya sodaqotun, artinya pemberian atau derma. Kemudian yang kedua adalah pengertian secara istilah. Kita baca bersama-sama. Pengertian secara istilah itu adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalil atau dasar diperintahkannya sedekah. Yang pertama adalah dalil yang berasal dari Al-Quran. Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza alladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kamasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa ashabahu wa bilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, artinya wahai orang-orang yang beriman. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan tubtilu, engkau rusak shadaqatikum, sedekah kalian, bil manni dengan mengulang-ulang, wal adza dan menyakiti hati peminta. Jadi kita dilarang untuk, kalau kita memberikan sesuatu, dilarang untuk mengulang-ulangnya. Wal adza dan menyakiti hati penerima, jangan kita memberikan sesuatu tapi dengan menyakiti hatinya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau ingin dilihat oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Famasaluhu, maka perumpamaannya, kamasali seperti safwanin, batu, alaihi di atasnya turabun ada debu, fa asabahu ditimpa, wabilun hujan lebat, fatarakahu maka tinggallah solda bersih lagi. Layak ketiruna ala syai'im mimma kasabu, kalian tidak akan memperoleh apa yang sudah kalian usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk orang-orang yang. Dan yang ketiga adalah riya, tidak boleh riya atau pamer. Kemudian yang ketiga, dasar yang ketiga adalah hadis. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Coba siapa yang mau membaca hadis tersebut? Ya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
an Yunus bin Ubaidin anil Hasani an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tudfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u mitatasu'i, yang artinya dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Anas bin Malik qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata, sungguhnya sedekah, la tudfi'u ghadaba rabbi, itu bisa mencegah murka Allah, murka Tuhan, wa tadfa'u mitatasu'i, dan bisa mencegah kita dari mati su'ul khotimah. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza mata apabila mati ibnu Adam, anak Adam atau manusia, apabila manusia mati, in qata'a, maka terputuslah amaluhu, semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah itu adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir, yang tafabihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, sudah paham ya? Ada pertanyaan? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, bagi LKPD ya. LKPD-nya, nah ini seperti kelompok kemarin. Nah ini ada gambar, kalian amati berkelompok, nanti diidentifikasikan gambar tersebut, kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan, yang lain menanggapi, seperti itu. Nah ini kemudian ada soal lagi di bawahnya, nanti dikumpulkan ya. Terus yang kedua ada evaluasi pembelajaran, ini buat PR saja evaluasinya ya, nanti guru kirim. Nah kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, berarti kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini adalah tentang ketentuan pengertian sedekah, pengertian secara bahasa dan secara istilah tentang sedekah. Kemudian pada minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum sedekah. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ulan, sampun gabung kali. Monggo Bapak. Sorry, tadi tuh laptop saya langsung nggak bisa bergerak, Bu. Iya Bapak. Iya, sekarang bisa kok. Baik, terima kasih. Saya tidak ngikuti, nggak bisa gabung tadi, tahu-tahu laptop saya mati. Saya langsung ke baca Al-Quran aja, Pak, nanti Bu. Ini. Iya, monggo, tidak apa-apa. Silahkan Mas buka surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 50 yang dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittakhadhikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaykum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus shaykhatu wa antum tanzurun. Mas, makasih. Oke. Sekarang silakan siapkan untuk menulis Arab. Kira sambung. Udah ya. Ana talibun
Fil jami'ah. Ana talibun fil jami'ah. Wa ta'allamu lailan wa nahar. Udah diperlihatkan, silahkan. Nggak jelas Mas. Sekarang di foto pakai HP. Foto pakai HP di share ke saya karena saya pakai background itu tadi kelihatan. Sampun Pak. Ya, terima kasih. Cukup Bu Eni. Monggo. Baik Bapak, terima kasih. Pak Mujib, Ini dalam. ini yang dipakai Discovery Learning nggih? Nggih. Ya. Kalau menggunakan Discovery Learning, materinya sedekah. Bagian stimulasi yang Bapak lakukan apa kepada siswa? Bagaimana cara menstimulasi? Dari setelah persepsi itu, saya mengatakan tentang sedekah. Perbedaannya dengan infak, dengan zakat itu tadi. Kemudian ada video itu Bu. Videonya menggambarkan tentang apa? Menggambarkan tentang anak memberikan sedekah. Letak stimulasinya di mana? Nanti dengan menggunakan video itu, apakah Pak Mujib yakin bahwa siswanya akan terstimulasi? Saya kira ya mereka akan tertarik dengan materi yang akan dipelajari karena yang pertama untuk menunjukkan di mana letak istilahnya, apa jaminannya bahwa menggunakan video itu siswanya akan tambah semangat, akan tambah tertarik terhadap apa yang akan mereka pelajari. Yang pertama videonya itu, kemudian yang kedua mereka itu yang pertama sudah belajar infak, kemudian ada sodakoh. Jadi mereka itu kan seakan-akan sama, infak dengan sodakoh itu sama, tapi setelah kita pelajari, kita lihat video tersebut, ternyata beda antara infak dan sodakoh. Jadi mungkin ketertarikan mereka itu pada penasaran sebenarnya infak dengan sodakoh itu sama atau tidak, apalagi dengan zakat. Baik, hati-hati nggih ketika menggunakan entah itu gambar atau kasus atau video dalam pembelajaran, kaitannya dengan langkah-langkah model pembelajaran yang digunakan. Contoh misalkan untuk stimulasi, kalau tujuannya adalah siswa bisa membedakan mana yang infak dan mana yang sedekah, berarti videonya kan juga harus yang menceritakan tentang hal itu, dan yang jelas harus bisa memberikan stimulan kepada siswa. Artinya dengan melihat video nanti siswanya akan menjadi semangat untuk belajar dan memunculkan rasa penasaran. Nah, kemudian di sana kan juga ada tahap pengolahan data, Pak. Pada Discovery Learning itu, pengolahan data yang dilakukan siswa ini maksudnya dengan cara yang bagaimana? Jadi setelah melihat video tersebut, kemudian siswa disuruh mengemukakan pendapat tentang pengertian sedekah itu, Bu. Mengolah data dari video itu. Yang kedua, tadi LKPD itu juga ada gambarnya lah. Dari gambar itu kira-kira dianalisa gambar tentang apa? Analisis atau pengolahan data, bedanya apa? Nanti dicek lagi nggih Pak Mujib, jangan sampai istilah-istilah yang digunakan itu tidak mengantarkan pada tujuan yang sebenarnya. Saya sampun Pak Olan. Oh, baca tulisnya sudah Ampun, ya? Monggo. Nggih, baik. Terima kasih Pak Mujib.